Halo sahabat semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan baik semua ya, sehat semuanya. Bisa beraktivitas dengan baik, bisa berkarya, bisa memberi manfaat, atau setidaknya bisa memberi kenyamanan ya, dimanapun kita berada bagi orang lain di sekitar kita. Ya sahabat, saya ingin berbagi pengalaman ini ya. Pengalaman hari ini saya pikir bisa untuk sedikit pencerahan ya, bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Sahabat saya saat ini sudah berada kembali di rumah duka Bagasbona di apa ini, Kelurahan Harjamukti atau apa ya, Keranggan. Ceritanya begini. Jadi sewaktu kami pelayanan musik duka cita di rumah duka ini, salah seorang sahabat yang tidak perlu saya sebutkan namanya menelepon sekira pukul 14.13 ya, minta support disediakan seperangkat organ tunggal di aula atau gedung basement HKBP Kebayoran Lama. Sahabat tersebut meminta bahkan disiapkan 3 speaker ya, 2 untuk speaker FOH untuk audiens dan 1 untuk monitor supaya nyaman, dan saya oke. Terus dia minta pukul 16 lah plus minus ada di sana, dan saya cek situasi memungkinkan. Saya seperti berulang kali saya kemukakan bahwa untuk pelayanan musik duka cita, siapapun itu, kapanpun itu, dimanapun itu, maksudnya siapapun yang meminta ya, kalau saya bisa support, saya bisa bantu, pasti saya support, tidak memandang apapun ya. Sepanjang bisa dan waktunya mengejar sesuai dengan pembicaraan. Jadi karena diminta pukul 4, saya tidak bisa menunggu selesai pelayanan musik duka cita di rumah duka Bagasbona ini, karena memang diprediksi bisa sampai sore ya. Sekira pukul 14.30 saya langsung pulang ke rumah menjemput alat, karena saya lihat jalanan juga lancar meskipun hujan. Dan benar saja saya pukul 15.10 ya udah jalan dari rumah, dengan tentu saja gercep gitu. Gercep apa bahasa Bataknya ya, huhala putih lah gitu ya. Tentu saja setelah itu nyetir rada nggak ngebut lah ya, tapi gercep lah semuanya. Namun pukul 15.50 ya, setelah saya hampir keluar tol ya, lewat tol Jor, sahabat tersebut menelepon. Ternyata katanya telah terjadi double order musik, di mana pemusik yang satu lagi ternyata sudah pasang alat gitu guys. Ya kejadian lagi deh ini saya pikir. Terus ya bagaimana ini apanya kalau begitu, saya bilang. Saya kan mau menginfokan memang udah mau keluar tol Lebak Bulus. Terus sahabat tersebut bilang, oke coba saya nego dulu lah ya, nego apakah kita masih bisa. Tapi saya pikir memang karena katanya kawan tersebut alatnya sudah dipasang, mereka duluan tiba di sana, saya sih pikir kemungkinan besar dan paling bijaksananya memang kami yang mengalah gitu. Ya dalam arti kawan tersebut coba menegosiasikannya, cuma itu dalam pikiran saya tadi. Dan benar saja pukul 15.58 sahabat tersebut nelpon lagi mengkonfirmasi untuk
pembatalan pemesanan musik duka cita tersebut. Jadi pembicaraan kami sih ya saya sih minta semacam ada kompensasi lah gitu ya guys. Saya sih gimana ya mau dibilang, dalam situasi seperti ini memang perlu ketenangan hati ya. Maksudnya ketenangan hati itu kita harus bisa meredam gejolak lah, kontroversi atau bisa jadi emosi lah gitu ya. Masalahnya kan kalau melihat dari sisi saya ini, sahabat bisa bayangin saya udah tergopoh-gopoh, gercep, humalaput dari rumah duka Bagasbona, pulang ke rumah ngambil alat, masukin 3 biji speaker ke mobil, keyboard dan sebagainya, terus gercep lagi ke tempat, ke aula HKBP Kebayoran Lama tersebut kan gitu. Jadi bisa saja sih merespon situasi sedemikian dalam kondisi yang ya udah diupayakan, udah capek juga ya, capek lah memang. Ya bisa ya, kita terpancing gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, namanya hidup ini kan segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak selalu berhasil. Yang kita harapkan itu tidak bisa terwujud sepenuhnya gitu guys. Ya jadi meskipun saya bisa ngotot tapi saya pikir ya apa manfaatnya ya, mungkin malah membuat masalah menjadi masalah yang lagi gitu. Jadi saya pikir upaya untuk kompensasi sebesar apa nanti kawan itu bernegosiasi ke keluarga, katanya besok akan dibicarakan. Ya jadi memang pertama itu meredam kontroversi hati, mungkin emosi, mungkin apalah ya, harus bisa menerima segala sesuatu lah ya, ikhlas gitu. Saya sih tidak bisa mengatakan kondisi sedemikian saya bisa bersyukur. Saya bersyukur dalam segala hal. Kayaknya saya memang belum sampai pada situasi itulah ya, bersyukur dalam segala hal. Karena kan gimana ya, kita sebenarnya menggerutu juga, cuma kita berusaha meredam aja. Akhirnya ya udahlah, terimalah segala sesuatunya yang terjadi. Karena memang sepanjang kita masih hidup di dunia yang yang sementara inilah, yang penuh gejolak lah, penuh masalah, kita akan selalu berhadapan dengan hal yang sedemikian ya. Dan tidak bisa kita tidak menghadapinya ya. Kita bisa menghadapi masalah, kita bisa menghadapi kesulitan, kita bisa menghadapi ketidakjelasan seperti ini, kita bisa menghadapi ketidakberhasilan atau kegagalan, bahkan kita bisa menghadapi malapetaka ya. Dalam bahasa yang yang lebih bukan umum ya, yang biasa kita dengar, kadang-kadang kita ini apes sebenarnya, apes. Kita ya bisa sial gitu, terus bisa juga lagi naas gitu ya. Begitulah hidup di dunia ini. Jadi memang perlu melatih diri lah ya untuk menerima segala sesuatunya itu dengan ikhlas, karena itu memang jadi menenangkan hati kita. Bayangkan kalau saya nggak bisa menerimanya dengan ikhlas dan ngotot-ngotot terus emosi, padahal saya harus kembali lagi gitu dengan tangan hampa. Udah ya, dengan tangan hampa kan itu akan merugikan diri saya sendiri. Nanti balik bisa jadi kecelakaan lah dan sebagainya ya. Jadi itu penting lah ya guys ya. Sekali lagi, kalau mengatakan saya terus sudah bisa bersyukur dalam segala hal, itu memang belum lah ya. Saya bilang ya udah, saya menerima segala sesuatunya itu ikhlas gitu.
Jadi kenapa saya memandang perlu lah ya untuk kompensasi ini ya. Kenapa saya memang perlu ya meminta kawan tersebut untuk ada semacam kompensasi lah ya atas atas kejadian ini ya. Yang pertama, dari segi saya ya, dari sisi saya ini kan bukan pekerja sosial ya guys. Maksudnya pekerja sosial kayak dinas pemadam kebakaran gitu, ada kebakaran ternyata udah padam gitu, cancel aja gitu. Atau dinas pemadam kebakaran lah yang sering, ini ada yang kejepit ini tiba-tiba udah cancel aja gitu. Kan saya ini melakukan aktivitas usaha ya, jadi semuanya kan ada kosnya, ada biaya tol dan sebagainya, bensin dan sebagainya. Terus kita ini kan berusaha ya, ada hasil usaha kan gitu. Jadi kalau tidak ada kompensasinya, rasanya itu tuh kayak tadi saya bilang, saya kan nggak dinas sosial gitu. Jadi harus ada lah apanya kan, ya kompensasi lah namanya. Terus bagi saya juga pingin dari sisi keluarga ini memberikan suatu pembelajaran lah ya, sebetulnya ya memang pembelajaran. Maksudnya ya bagaimana mereka nanti akibat dari kesembronoannya ya, mungkin entah itu kesembronoan, entah itu situasinya yang membuat jadi terjadi begini, atau di antara mereka mungkin tidak ada komunikasi atau tidak ada penanggung jawab dari suatu pemesanan musik atau catering atau apa dan sebagainya. Ini biar mereka tahu gitu, oh akibat ini ada ya kompensasinya, dan mereka harus bisa menerima gitu. Kayak tadi saya bilang kan, saya ini bukan pekerja sosial, saya juga mengeluarkan kos. Setiap pengusaha tentu mengharapkan hasil dari usahanya. Nah, jadi dari keluarga mestinya ada kesadaran akibat dari situasi ya, boleh juga situasi karena duka cita, semeraut dan sebagainya. Tapi akibat dari, kalau saya bilang sih, komunikasi yang kurang ya, miskomunikasi di antara mereka, terus tidak ada penanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan kerugian lah ya bagi saya gitu, kerugiannya. Jadi itu yang saya harapkan sih, ada kesadaran dari keluarga. Saya sih tidak ngotot misalnya harus bensinnya segini, upah capeknya segini dan sebagainya, terus nilai nominalnya segini, enggak lah ya. Jadi yang penting ada kesadaran keluarga supaya mereka ke depan itu teratur gitu. Teratur dalam arti komunikasinya baik, terus siapa penanggung jawabnya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, supaya tidak terulang lagi. Ya ini juga pembelajaran bagi kita ya. Jadi dalam event apapun yang kita hajatan apapun yang kita lakukan, terutama memang dalam duka cita yang di situ kejadiannya, di situ kita harus mempersiapkan banyak hal, segala sesuatunya, tapi tetap harus ada komunikasi di keluarga kita, ada penanggung jawabnya. Terus ya bagaimana ini udah satu-satu item itu dicek siapa penanggung jawabnya, sudah dipesan sejauh mana ketersediaan yang dipesan tersebut. Misalnya musik udah jam segini, udah di posisi di mana, sampainya jam berapa, terus siapa yang melakukan hal apa yang lain gitu ya guys. Jadi ya begitu saja lah, mungkin kita coba lah melatih diri lah ya, jangan emosi lah. Kalau saya bilang dalam keadaan apapun tetap tenang,
tetap kita harus berpikir sepanjang kita masih hidup di dunia ini, itu kita pasti berhadapan dengan masalah gitu. Pasti apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, tidak terwujud selalu. Apa yang kita kerjakan itu tidak selalu berhasil, bahkan sempurna. Pasti ada hambatannya, pasti ada masalah, ada ketidakjelasan dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke guys, demikian aja dulu, semoga bermanfaat ya, sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.